Baik, adik-adik semua, kita akan mulai kuliah ini ya. Pertama, kita mulai dengan panganjali ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, cukup jelas didengar? Iya, jelas, Prof. Jelas. Jelas, Prof. Oke. Jelas. Jelas, Pak Prof. Oke. Baik, kita mulai dari mengapa harus belajar filsafat gitu ya? Karena adik-adik sekarang sudah memasuki jenjang pendidikan S2 ya, program magister, maka pertanyaan pertama adalah mengapa kita harus belajar filsafat gitu ya? Untuk apa gitu? Apakah kita cukup penting untuk belajar filsafat? Nah, ada beberapa yang perlu kita pahami nanti sebagai awal dari belajar filsafat itu. Yang pertama adalah untuk mengetahui sejak kapan munculnya ilmu pengetahuan gitu ya. Karena ilmu pengetahuan itu adalah lahir dari filsafat. Maka filsafat juga disebut sebagai ibu dari ilmu pengetahuan gitu. Jadi dalam bahasa asingnya disebut the mother of science gitu ya. Jadi ibu dari semua ilmu pengetahuan yang ada di muka bumi ini adalah filsafat pada awalnya gitu. Nah, setelah munculnya berbagai faktor heuristik ya, jadi ilmu itu memisahkan diri dengan filsafat gitu. Jadi sejak mereka sudah memiliki otoritas keilmuan secara metodologi sudah mapan, akhirnya ilmu pengetahuan itu memisahkan diri dari ibunya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, agar mampu berpikir secara sistematis, kritis, dan untuk memperoleh kebenaran. Nah, belajar filsafat itu beda dengan belajar ilmu pengetahuan. Beda belajar dengan ilmu pengetahuan atau ilmu ya. Ibaratnya seperti kalau ilmu itu bicara soal bagaimana cara membuat roti gitu ya. Itu ilmu pengetahuan. Jadi ada metodologi, ada teori, kemudian ada material dan lain sebagainya. Nah, ilmu pengetahuan mengajarkan tata cara membuat roti. Tapi filsafat tidak bicara tentang bagaimana cara membuat roti, tapi mengapa orang makan roti gitu. Nah, jadi pertanyaan beda. Jadi kalau ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara membuat roti, kalau filsafat mengapa orang makan roti gitu. Sama seperti fenomena di Bali misalnya, pertanyaan filsafat itu pasti pertanyaan esensial gitu ya, bukan pertanyaan teknis seperti ilmu pengetahuan. Nah, pertanyaan teknisnya adalah yang paling sederhana itu adalah apa itu kehidupan, gitu. Apa itu kematian. Nah, itu pertanyaan esensial, itu pertanyaan filsafat. Tidak bisa kita jawab dengan ilmu pengetahuan gitu. Jadi kehidupan itu apa gitu. Kalau kita lihat dari jawaban esensial, pasti yang diperlukan di sana adalah aspek filsafatnya. Nah, jadi kalau kita menjawab, padahal kita memang sudah hidup loh, kita sudah berjiwa, kita sudah hidup gitu ya. Tapi ketika kita diberikan pertanyaan, apa itu kehidupan gitu. Nah, kayaknya susah banget menjawabnya gitu. Dari mana kita akan menjawab itu kehidupan itu gitu. Karena
umur jawaban itu sama dengan umur manusia itu sendiri gitu. Kapan bisa menjawab apa kehidupan itu sampai nanti kita kembali ke liang kubur itu belum bisa menjawab. Nah, itu artinya kita harus belajar berpikir secara sistematis. Jadi orang filsafat itu bicara tentang berpikir sistematis. Sistematis itu kalau ilmu kan bisa ya nyomplang-nyomplang gitu ya. Kalau berpikir sistematis itu harus berawal, kemudian proses, berakhir gitu. Itu logika filsafat itu begitu. Kalau ilmu bisa aja di tengah tanpa ada awal gitu. Atau akhir tidak ada proses. Nah, oleh karena itu setiap ilmu pengetahuan harus berlandaskan pemikiran yang sistematis. Itu sebabnya S2, S3 itu wajib mendapat kuliah filsafat ilmu gitu. Karena di situ nanti adik-adik atau saudara-saudara akan membuat tesis gitu. Akan membuat karya akhir atau tesis, dan tesis itu harus sistematis. Ada pendahuluan, kemudian ada rumusan masalah, ada teori, metodologi, kemudian hasil, simpulan, itu sistematis namanya. Oleh karena itu ilmu pengetahuan harus dilandasi oleh filsafat. Nah, itu sebabnya kita belajar filsafat. Kemudian berpikir secara kritis. Ya, kita tidak bisa berpendapat secara diplomatis, tetapi secara kritis. Kritis artinya seorang calon magister tidak bisa percaya begitu saja dan tidak percaya begitu saja. Jadi kita harus berpikir secara kritis. Mengapa sesuatu itu ada? Nah, siapa yang mengadakan? Kapan dia ada? Kapan dia berakhir? Di mana dia berakhir? Dan seterusnya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan kritis. Jadi kalau kita sering pertanyaan itu bersifat jawabannya bersifat diplomatis agar tidak dikejar-kejar lagi gitu. Makanya orang Bali itu sebenarnya Muluketo itu adalah jawaban diplomatis, bukan jawaban kritis. Artinya ketika orang menanya kok seperti ini ya Muluketo gitu, jadi selesai, tidak perlu ditanya lagi. Jadi orang Bali sangat enggan menjelaskan sesuatu kalau tidak prinsip. Jadi Muluketo itu bukan jawaban bukan jawaban yang bersifat kritis, tapi diplomatis. Kenapa? Supaya tidak dikejar-kejar pertanyaan lagi. Nah, itu ada istilah orang Bali itu koh ngomong gitu. Koh ngomong itu kenapa? Karena mereka nggak suka berdebat di publik dia. Orang Bali itu jarang berdebat di publik. Karena pemikiran mereka kalau berdebat di publik banyak ngomong, banyak yang salah. Jadi banyak yang salah. Jadi kesalahan itu yang dihindari gitu. Makanya mereka kok ngomong, bukan berarti mereka tidak suka ngomong, tidak. Jadi mereka tidak terlalu suka pamer debat di publik. Nah, beda dengan kondisi yang sekarang. Nah, semua itu pemikiran yang sistematis, pemikiran yang kritis untuk apa? Untuk memperoleh kebenaran yang sedalam-dalamnya. Jadi kebenaran yang tidak hanya sebatas logika pengetahuan, tapi
berdasarkan logika filsafat. Jadi kalau logika ilmu pengetahuan secara statistik positivisme, kalau 2 kali 2 itu sudah pasti 4 ya. Selesai itu, nggak bisa dikutak-kutik gitu. Kalau ilmu matematika mengatakan 2 kali 2 4, 4 kali 4 16, tidak bisa diganggu gugat itu. Tapi kalau pertanyaan filsafat 2 kali 2 bisa 4, bisa 5, bisa 10. Tergantung dari tingkat kebenaran yang kita ingin peroleh. Ini yang membedakan cara berpikir secara filsafat, cara berpikir secara logika ilmu pengetahuan gitu. Nah, ini yang pertama yang harus kita pahami, mengapa kita harus belajar filsafat ilmu gitu. Bisa dipahami? Ada yang ingin disampaikan dulu sebelum lanjut? Silakan saja sambil diskusi ya. Iya, lanjut dong, Dok. Oke. Sedikit bisa, Pak Prof? Oke. Ada yang ingin? Silakan. Saya ingin bertanya sedikit, Pak Prof. Oke. Terus? Kebetulan ini yang sering mendengar kata apa ya, yang tadi Prof bilang itu mulut itu. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Komal Sri Utami. Oke. Semoga sehat semuanya teman-teman yang ada di kelas. Yang ingin saya tanyakan mengenai filsafat ilmu. Tadi kan Prof menyebutkan bahwa salah satunya adalah tujuan kita belajar ini adalah supaya kita bisa berpikir kritis kan begitu ya. Kemudian tadi juga disinggung kalau kita berpikir kritis itu artinya kita bisa bertanya setidaknya dengan menggunakan kata tanya mengapa sesuatu hal terjadi dan lain sebagainya. Ya. Nah tadi kalau ada orang yang biasa ngomong nak mulut itu atau kekeh ngomong itu, bagaimana kita membedakan apakah orang itu memang dia tidak tahu cara menjawab, tidak tahu apa jawabannya, ataukah dia memang orang yang yang enggan menjawab? Ya. Bagaimana itu dong, Pak? Ya. Terima kasih Bu Komang. Jadi saya suka kalau diskusi ya. Jadi tidak harus saya ceramah terus, tapi teman-teman supaya respon juga gitu. Itu yang saya suka. Nah, di Bali itu pertanyaan itu ada banyak metodenya, ada banyak jenis. Satu, ada orang bertanya karena memang dia tidak tahu. Yang kedua, ada orang bertanya nyempulungin istilahnya. Ya, nyempulungin ya. Ada orang bertanya menguji. Ya. Ada orang bertanya yang memang ingin menjatuhkan. Nah, itu dalam Slokantara disebutkan seperti itu. Nah, orang Bali itu sangat berhati-hati sekali terhadap jenis pertanyaannya itu kalau mereka tidak kenal gitu. Jadi orang Bali itu sifatnya itu kalau dia butuh jawaban pasti tidak tiba-tiba bertanya secara esensial gitu. Misalnya saya belum kenal Bu Komang terus tiba-tiba saya nanya sesuatu yang prinsip, pasti orang Bali tidak mau akan. Orang Bali yang memang betul tahu tidak akan mau jawab. Tapi ketika kita minta beliau untuk sekedar diskusi, kita ajak ke rumahnya, kemudian kita belajar dengan baik. Nah, di situ baru akan kelihatan bahwa orang itu tahu bahwa siapa yang kita tanya itu adalah orang yang memang betul-betul mumpuni gitu. Makanya ini yang sebenarnya Muluketo dengan Ayo Wero ini sangat dekat hubungannya. Nah, orang Bali itu enggak suka ketika ditanya langsung memberikan penjelasan tanpa mereka tahu apa yang ingin dia peroleh atau ya, jawaban apa yang dia ingin peroleh. Nah, untuk membedakan apakah dia memang tidak tahu karena memang pengetahuannya terbatas atau memang dia pura-pura tidak tahu. Nah, inilah yang bagi orang Bali itu kalau orang nyastro itu pasti mengatakan tidak akan tahu gitu.
Patitiang tenuning nih ke coba sanitiosan pasti gitu. Tapi kalau orang itu tiba-tiba oh saya tahu, nah, itu sebenarnya harus diragukan karena orang Bali itu sifatnya seperti padi gitu, semakin berisi semakin merunduk dia. Nah kemudian kalau kita ingin apakah kalau kalau dalam pikiran kita di dalam niti sastra disebutkan kalau kita ingin mengukur dalamnya telaga ya kita tinggal mencabut batang tunjung itu, segitulah dalamnya telaga. Tapi dalamnya laut kita tidak bisa mengukur dengan gagang tunjung, pasti menggunakan alat. Nah, untuk mengukur kadar ilmu pengetahuan seseorang atau penguasaan ilmu seseorang itu adalah dari kata-katanya gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin atau Ibu Komang ingin memberikan menebak apakah ini orang beracuk atau tidak, itu bisa kita cerna dari kata-katanya. Jadi kata-kata itulah yang dijadikan ukuran semakin tinggi tingkat kadar pengetahuan seseorang, maka kata-katanya semakin bijak. Kata-katanya semakin berisi. Nah, ini yang dalam konteks kebudayaan Bali sebenarnya berkata-kata itu bagian dari etika juga gitu. Jadi kalau dalam niti sastra kan disebutkan wasite nimitante manemu laksmi. Jadi kalau berkata-kata itu baik pasti akan menemukan kebahagiaan. Wasite nimitante manemu duko. Jadi dengan kata-kata kita bisa menemukan kesengsaraan atau kedukaan. Wasite nimitante manemu mitra. Dengan kata-kata kita bisa banyak sahabat. Dan yang paling fatal adalah wasite nimitante pati kepangguh. Jadi dengan kata-kata bisa menemukan ajal atau kematian. Inilah yang menyebabkan inilah yang menyebabkan kenapa orang Bali itu tidak suka ngobrol kata-kata karena memang ada etikanya seperti itu. Sekarang kan jelas konteks sastra itu dalam undang-undang ITE itu. Jelas sekali itu. Jadi kita sudah punya undang-undang ITE dari dulu dalam sastra gitu. Nah, kira-kira begitu Bu Komang. Terima kasih atas masukannya. Terima kasih, Prof. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Izin Pak Bro, sedikit. Terus. Yang demen nggih. Panyaman nggih, Terus. Mempelajari tentang filsafat yaitu mencari kebenaran yang kekal kan begitu. Kadang-kadang kita di masyarakat keyakinan seseorang itu sangat susah untuk diubah. Padahal dia berdasarkan atas logika atau kadang-kadang orang Bali itu bilang anak mulek itu uling pidan, kayak orang Bali anak mulek itu uling pidan, tapi dia keyakinannya sangat kuat. Dan kita mempelajari tentang filsafat ini, kita mencari yang namanya sumber-sumber yang ada yang terpercaya. Bagaimanakah caranya kita ke masyarakat agar kita istilahnya tidak merubah keyakinan anak mulek itu, tetapi berdasarkan atas etika kita di masyarakat gitu. Mohon solusinya Pak Prof. Ya, bagus Pak Yaman. Keyakinan itu adalah merupakan sisi yang terdalam dari setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Tidak bisa orang merubah keyakinan tiba-tiba tanpa ada sesuatu yang menjadi anomali gitu ya. Jadi anomali itu adalah ada penyimpangan atau ada tidak sinkronan antara norma dan kenyataan gitu. Nah, ketika itulah orang sering berubah keyakinan gitu. Nah, kenapa kita punya keyakinan muluk itu yang sangat sulit kita ubah? Sebenarnya esensial dari sebuah filsafat muluk itu sebenarnya kan kita diminta untuk
berpikir secara kritis gitu. Kenapa orang tua kita mengatakan muluk itu? Misalnya ketika kita bicara dagang canang misalnya, kalau kita tanya dagang canangnya, niki canangnya napi artinya nak akan bisa dijawab ya. Ya nak muluk enten Pak, nak uling pidan jang nak mekaryo niki kan. Nah, kalau kita ingin mendapat jawaban apa canang itu, berarti kita salah sasaran gitu. Mestinya kita bertanya tentang makna canang bukan kepada dagang canang, tetapi kepada orang yang tahu agama gitu. Misalnya parisado ada apa gitu. Kadang-kadang kan kita berasumsi bahwa apa yang mereka buat seolah-olah dia tahu, enggak lah gitu. Jadi kalau kita secara kultur, kita kan sebenarnya belajar itu dari meniru gitu. Dari meniru gitu. Orang tua, anak-anak menirukan orang tuanya, misalnya kepuro ya kepuro, nak pernah nanya kepuro itu apa artinya gitu. Nanti anaknya juga begitu turun-turun, kepuro ya kepuro. Nah, untuk bisa bertanya mengapa kita ke pura, ya tentu kepada orang yang tahu tentang pura gitu. Ya, itulah sebenarnya belajar bahwa tidak semua problem atau masalah-masalah bisa dijawab oleh orang yang bukan bidangnya. Nah, oleh karena itu pertanyaan Pak Nyoman tadi, bagaimana kita bisa menyiasati supaya kita punya dasar-dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa keyakinan itu secara logika itu memiliki kebenaran. Caranya adalah bahwa Pak Nyoman, bahwa kebenaran filsafat itu adalah kebenaran yang tanpa batas. Jadi kebenaran filsafat itu seperti tampaknya guntul ang layang. Jadi tampaknya guntul ang layang itu adalah mencari jejak kaki burung yang terbang. Itu gimana itu? Gimana caranya mencari itu? Nah, jadi sepanjang Pak Nyoman bisa berpikir tentang sesuatu kebenaran, maka filsafat itu belum selesai. Jadi tidak ada belajar filsafat itu kebenarannya final, tidak ada. Nah, salah satu contoh, secara ilmu pengetahuan, daun itu adalah pasti hijau karena ada zat klorofilnya. Tetapi kenapa ada daun yang warnanya merah? Kenapa ada daun yang warnanya pink? Kenapa ada daun yang warnanya hitam? Ya. Kenapa itu ada? Gitu. Ilmu pengetahuan tidak bisa menjelaskan. Gitu. Nah, itulah yang menyebabkan kita harus mencari jawabannya secara filsafat, melampaui kebenaran dari ilmu pengetahuan. Bahwa semua ciptaan ini, semua ciptaan manusia, ciptaan Tuhan ini adalah berasal dari satu asal, yaitu Tuhan. Jadi bukan pada tingkat rasio manusia, tapi pada tingkat roh, yaitu Tuhan. Nah, oleh karena itu, kenapa manusia melihat dia merah, kenapa dia melihat hijau, dan seterusnya, karena itu adalah secara esensi disebabkan oleh ada campur tangan dari Tuhan. Nah, ini Tuhan pun masih bisa kita telusuri bagaimana proses, kenapa Tuhan menciptakan ini, kenapa itu, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, jawaban kita mengapa kuat sekali keyakinan orang terhadap sesuatu konsep, karena memang mereka bukan berpikir secara logika, tetapi berpikir secara filosofi atau keyakinan. Jadi kalau orang Bali mengatakan secara logika, orang Bali pasti dihujat mati-matian, karena kan orang Bali itu melakukan ritual yang besar, kemudian tidak mengambur-amburkan uang dan lain sebagainya, itu logika. Tetapi filosofinya apa gitu?
Jadi kalau orang berkeyakinan kan tidak boleh menggunakan logika gitu. Jadi kalau saya misalnya sembahyang bukan karena secara intelek saya S2, S3, nah, karena saya yakin Tuhan itu ada gitu. Meskipun kita logikanya baik, tetapi kalau tidak yakin maka ketuhanan itu tidak akan pernah ada gitu. Makanya di situ rasio dan wahyu itu sesuatu yang berbeda. Makanya kalau beragama itu jangan menggunakan logika, untung rugi dan lain sebagainya, salah itu. Karena keyakinan ya yakin, kalau memang yakin meskipun dia berkorban jiwa, nggak apa-apa gitu. Nah, karena dia yakin meskipun dia dihujat karena muluk itu, ya tetap aja dia berlaku seperti itu gitu. Nah, jadi keyakinan itu betul apa yang Pak Kemang katakan, keyakinan itu nggak bisa diubah dengan logika gitu. Jadi ilmu pengetahuan sangat sulit merubah keyakinan gitu. Apalagi kita misalnya keyakinannya berbeda, terus kita hujat, ya orang berkeyakinan kan beda-beda. Ada orang yang suka berritual besar, ya itu memang keyakinan mereka. Ada yang sederhana, ya jangan itu dipersoalkan. Nah, saya kira itu Pak Nyaman. Jadi kita memang tidak boleh menyalahkan apa yang terjadi. Kita hanya bisa memberikan jawaban bahwa mereka melakukan itu pasti ada dasar atau akar persoalan yang mereka yakini terlalu kuat gitu. Itu yakinlah bahwa apa yang mereka lakukan bukan sebuah kesalahan, tetapi hanya sebagai sebuah keyakinan gitu. Nah, saya kira itu Pak Nyaman. Terima kasih. Ya mungkin ya sedikit Pak Prof. Oke, terus. Kemudian izin bertanya sedikit dan sembari kita diskusi kita. Nah ini terkait barusan kan ada sempat Pak Prof menyampaikan bahwa karakter orang Bali itu seperti padi guys, semakin diisi semakin bentuk kan seperti itu. Nah apakah dengan karakter yang seperti ini tidak akan berimbas pada kelangsungan, artinya berkeyakinan di Bali, karena selama ini kan dengan bahasa nak ulek itu justru yang memperkuat keyakinan umat kita. Ya. Artinya khususnya untuk di desa-desa itu dengan kata mulek itu mereka akan lebih kuat. Nah tetapi ada kelemahannya di sana dengan makin berisi semakin menunduk itu ketika ada yang misionaris seperti itu. Jadi mereka memiliki kegoyahan kadang-kadang Pak Prof. Karena kebetulan juga yang di masyarakat juga sering menemukan kejadian. Nah bagaimana solusi terbaik kalau yang seperti itu Pak Prof, kasusnya seperti itu. Jadi mungkin ini juga sebagai masukan untuk yang nanti menyusun strategi bagaimana yang di masyarakat kita. Ya, mungkin itu dulu Pak Prof. Nah, kalau kita lihat misionaris atau Kristen, dasar dari pemikiran Kristen, dasar dari pemikiran agama Kristen itu adalah rasionalitas gitu. Jadi didoktrin orang-orang yang lemah imannya dengan logika sederhana gitu. Misalnya kalau memang kamu orang Hindu, kenapa Tuhanmu tidak bisa menolong? Yesus saja bisa menolong. Yesus. Nah, jadi dengan singkat misalnya bisa menolong dalam 2 bulan, bisa memiliki kekayaan dan lain sebagainya. Rasionalitas itu yang dia kembangkan gitu. Sehingga seolah-olah bahwa agama Kristen itu adalah agama yang rasional empiris gitu. Jadi tidak dogmatis seperti Hindu kata dia. Nah, oleh karena itu yang perlu diperhatikan dalam logika itu adalah bahwa agama apapun sebenarnya tidak bisa atau tidak mampu memberikan jawaban terhadap pengetahuan secara logika empiris gitu. Jadi kalau orang bertanya
saya belajar agama akan dapat apa, itu sebenarnya sudah salah besar. Karena kalau ingin belajar agama, jangan ingin memperoleh sesuatu di situ. Jadi belajar agama itu adalah belajar tentang bagaimana Tuhan dengan kita gitu, bukan hubungan kekayaan dan lain sebagainya. Nah, jika kita ingin belajar kepada Tuhan dengan agama, tidak bisa kita mengelogikakan bahwa kalau kita belajar agama akan segera kaya. Nah, ada itu mantra apapun kita pakai untuk supaya tiba-tiba kaya atau tiba-tiba mendapat rezeki, tidak bisa itu. Itu kan soal keyakinan, Pak. Oleh karena itu, jangan kita menjanjikan sebuah materi ketika kita mengajarkan agama gitu. Yang dijanjikan oleh agama adalah bahwa ketika Anda berbuat kebaikan, keyakinan tebal kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan cara apapun, nanti kelak ketika kelahiran kita di masa yang akan datang atau ketika kita kembali ke dunia sana, ada jaminan oleh agama bahwa di situ akan ada semacam kompensasi terhadap kebaikan kita, baik yang diterima ketika kita masih hidup maupun ketika kita sudah tidak ada. Jadi hanya itu yang bisa dilakukan oleh agama. Jadi kalau agama menjanjikan sesuatu secara materi, itu sebenarnya salah gitu. Nah, jadi jika ada logika-logika seperti yang Gede katakan tadi, ya counter dengan cara begitu. Gitu. Jadi tidak ada satu agama pun bisa menjanjikan ketika kita memeluk agama Kristen misalnya tiba-tiba kaya. Kalau gitu kan agama Kristen paling kaya itu. Nah, jadi secara logika juga kan Yesus itu kan disembelih juga kan. Jadi di kerangkeng begitu. Bagaimana dia menolong umatnya, orang beliau aja tidak bisa menolong dirinya sendiri. Nah, ini logika-logika seperti itu yang dikembangkan oleh misionaris. Sedangkan kita itu sebenarnya filsafatnya padi gitu. Ya, kudiang aja niktik orang Bali sebenarnya dia diam aja, tapi dia yakin bahwa tiktikan itu juga akan terbalik ketika dia juga akan mengalami hal yang sama. Jadi jangan, kalau istilah Bali di dalam dunia kosmologinya orang Bali menyebut jerih niktik gitu ya. Jadi ane niktik bisa akan merasa kewalahan kepada orang yang ditiktik. Nah, itulah orang Bali gitu. Jadi filsafatnya tidak mau, kalau God menyebutkan ada 4 sifat orang Bali sebenarnya. Yang pertama itu adalah jujur ya. Yang kedua itu tenang. Yang keempat adalah, yang ketiga adalah penerimaan secara pasif ya. Penerimaan secara pasif, dan yang terakhir adalah penyabar gitu ya. Jadi sabar, tenang, jujur, penerimaan pasif, itu God menyebut gitu. Jadi orang Bali itu kudianya ngongkong itu kapila tetap berlalu gitu. Itu orang Bali sudah punya filsafat itu, tenang, jujur, dan tidak frontal gitu. Jadi itulah sebabnya orang Bali itu koh ngomong, karena dia memang tidak suka bertengkar. Nah, Niko yang kira-kira Gede bisa menggunakan logika seperti itu, bahwa kita yakinkan apa yang kita lakukan pasti ya dapat sesuatu yang terbaik. Asalkan keyakinan itu tetap dilandasi oleh sifat-sifat yang baik. Keyakinan itu harus berdasarkan hati yang baik, jiwa yang tulus, dan seterusnya. Nah, jadi agama itu memang menghaluskan hidup ya. Ilmu itu memudahkan hidup, seni itu menghaluskan hidup, dan agama mengarahkan hidup gitu. Makanya seni di Bali itu kan pengetahuan,
logika, etika, dan estetika. Di situ satyam, siwam, sundaram, seperti itu. Jadi ada logikanya, kemudian ada kesuciannya, kemudian ada keindahannya. Jadi dia hidupnya halus, hidupnya terhara, hidupnya mudah. Gitu. Sebenarnya 3 hal ini yang harus kita gabungkan. Jadi seperti yang sekarang kita belajar S2, ini kan logikanya memudahkan hidup. Tapi agama akan lebih berperan untuk mengarahkan hidup. Dan plus seni itu adalah menghaluskan hidup. Nah, saya kira itu Pak Gede ya. Siapa Prof? Mungkin sedikit lagi Pak Prof. Terus. Ini juga ada di masyarakat juga sering yang temui. Kadang yang juga bingung menjawabnya karena ada ketakutan akan menimbulkan dampak yang negatif. Contohnya seperti ini Pak Prof, yang sering terjadi di masyarakat. Belakangan ini kan sering terjadi ada yang penghasutan dan lain sebagainya, menarik orang yang sudah beragama untuk masuk ke agamanya. Kadang ada yang bertanya seperti ini, mengapa agama A boleh melakukan itu dan bisa melakukan itu, kenapa kita tidak? Itu yang ditanyakan ke Tiang. Nah, jadi Tiang menjawabnya di tengah-tengah jadinya begitu Pak Prof. Jadi nah kira-kira kalau seandainya kapan-kapan misalnya saya menemukan pertanyaan yang seperti itu lagi, hendaknya saya terutama bagaimana menyikapi itu untuk menjawab itu Pak Prof. Ya. Nah, kaidah agama itu bersifat apologetik ya. Jadi agama A dengan agama B punya kaidah yang berbeda. Nah, jadi kalau agama A boleh, agama B boleh, nah itulah sebenarnya agama gitu. Nah, ketika agama kita memberikan ruang, agama lain tidak memberikan ruang gitu, karena kaidahnya berbeda gitu. Nah, jangan sampai kita berpikir apa yang ada di agama A seolah-olah kita terlalu picik atau terlalu naib untuk mengatakan itu tidak boleh, padahal di agama A itu boleh. Nah, berarti mereka tidak paham bahwa agama itu kan punya otoritas sendiri gitu. Punya otoritas sendiri. Jadi salah satu contoh ini, kalau teman-teman di Muslim itu kan Idul Fitri menyembelihnya sapi gitu ya. Kalau kita, sapi itu kan disucikan dalam beberapa aspek ya, disucikan. Nah, jadi kalau kita menghujat teman-teman Muslim, salah besar itu. Karena kaidahnya berbeda gitu. Kita pun sebenarnya menggunakan sapi juga untuk caru dan lain sebagainya, masih menggunakan. Teman-teman di Buleleng misalnya di Kubu Tambahan masih menggunakan sapi itu sebagai satu ritual yang sangat menarik gitu. Nah, kalau gitu kita hujat, maka kita nggak paham tentang esensi agamanya gitu. Makanya saya katakan kemarin, ada pemerhati lingkungan dan pemerhati hewan yang mengatakan orang Bali itu pembantaian terhadap hewan gitu, karena terlalu banyak menggunakan caru gitu. Ya itu kan orang tidak paham agama gitu. Agama apapun sebenarnya ritual itu ada gitu. Cuman menggunakan sarana yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau kita mengatakan orang Bali pembantai hewan, dari mana dia dapatkan kaidahnya itu gitu. Orang Bali itu dari ribuan tahun, bukan baru setahun 2 tahun orang Bali itu hidup. Itu udah ribuan tahun dan itu ekologinya berjalan. Jadi ketika kita melihat perjalanan dalam evolusi roh kita, bahwa dari benda yang mati kemudian menjadi hidup, kemudian menjadi satu sel, kemudian berevolusi menjadi protozoa, kemudian dari protozoa menjadi binatang berkaki 1 atau binatang melata, kemudian binatang melata menjadi berkaki 2, berkaki 4, kemudian menjadi manusia. Nah, itu evolusinya begitu.
Jadi hewan itu dibantai kan untuk menaikkan evolusinya, untuk bisa dia menjadi dewata gitu. Jangan sampai dia lagi nomitis menjadi binatang yang melata seperti itu. Nah, ini kan tidak tahu. Mereka-mereka itu kan hanya pemerhati lingkungan gitu. Tidak tahu esensi yang sebenarnya dari masyarakat Bali atau Hindu Bali itu sendiri. Jadi pekelam itu dianggap sadis dan lain sebagainya. Ini kan persoalan ekologi. Sekali lagi yang disampaikan oleh Pak Nyoman tadi, keyakinan itu tidak bisa ada logika di sana. Jadi kalau keyakinan, kenapa orang dulu misalnya ketika istrinya meninggal beliau bunuh diri atau mesatio itu kan persoalan keyakinan, bukan persoalan logika di sana gitu. Nah ini saya kira perlu juga berhati-hati bahwa tidak semua agama itu sama kaidahnya. Yang satu boleh, yang lain tidak boleh. Yang memang begitu agama gitu. Agama membatasi pada hal-hal yang bersifat empiris. Dan esensialnya sama, esensi agama sama. Muaranya atau endingnya adalah ketukan. Tetapi tata cara mereka beragama pasti berbeda. Kalau Gede lihat di Kalimantan misalnya di Toraja, itu pembunuhan atau penyembelihan kerbaunya ditusuk-tusuk itu sampai berdarah-darah lama matinya. Nah kalau kita hujat itu kan salah karena keyakinannya begitu gitu. Nah saya kira itu deh. Makasih deh. Oke, siap Pak Prof. Sama Pak Prof. Oke, masih ada yang lain? Pak Prof yang terus. Izin bertanya. Begini Pak, tadi kan dibilang orang Bali itu seperti padi merunduk, yang kebanyakan ngomong gitu. Nah, tiang di Buleleng sendiri malah ada istilah kalau orang Buleleng itu lebih sikapnya meboye gitu. Jadi istilahnya meboye itu apakah dia juga disebut orang kritis gitu? Artinya bertentangan dengan mulekitunya gitu. Itu artinya Pak. Jadi orang meboyo itu apakah bersikap kritis? Orang meboyo itu kan karena mereka tidak dapat jawaban gitu ya. Jadi tidak orang Buleleng itu, kalau orang meboyo itu bukan berarti mereka acuh tak acuh, enggak. Mereka meboyo karena mereka tidak dapat jawaban yang memuaskan. Akhirnya jalan mereka itu adalah boyanin denbuk gitu. Jadi boyanin itu artinya sikap kritis mereka, skeptis namanya. Skeptis itu artinya tidak percaya begitu saja dan tidak menolak begitu saja gitu. Jadi sikap orang Buleleng itu sebenarnya secara filosofi itu menandakan mereka skeptis. Jadi yang nuturin nak Buleleng itu mensing masuk akal, boyanin itu gitu Pak. Nah itu artinya orang Buleleng itu daya kritisnya tinggi, ingin mendapat jawaban yang seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya gitu. Itu konteksnya, sehingga meboyo itu sebenarnya bukan sesuatu yang negatif dalam konteks esensial gitu. Dalam konteks narasi-narasi politik, nah itu lain lagi itu, kita tidak bicara tentang narasi politik gitu. Saya kira itu Pak. Baik, masih ada yang lain? Menarik. Terus. Saya perkenalkan, nama saya Ninubika Witaningsih, saya dari Banyuwangi, Prof. Ya. Yang ingin saya tanyakan, kan selama ini banyak sekali anak-anak muda kita untuk fondasi filsafatnya kurang kuat. Nah, di Banyuwangi sendiri seperti kita tahu banyak sekali umat Hindu yang konversi ke agama lain. Ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimanakah cara kita, apalagi terlebih saya sebagai seorang ibu, untuk menanamkan suatu fondasi keyakinan ke anak saya supaya nantinya ketika dia sudah beranjak dewasa, dia juga bisa menurunkan keyakinan yang didasari dengan filsafat yang kuat sehingga tidak mudah digoyahkan oleh keadaan atau lingkungan sekitar maupun pengaruh dari
sebelah. Terima kasih. Mungkin hanya itu, Prof. Ya. Om Santi. Om. Ya, makasih Mbak. Jadi teman-teman Banyuwangi ya, banyak teman-teman orang-orang cerdas di Banyuwangi. Anak-anak didik saya sekarang sudah tersebar di seluruh Indonesia dari Banyuwangi itu. Nah, kita belajar dari kenapa Majapahit runtuh gitu ya. Kenapa Majapahit yang begitu kuat, begitu hebat, bahkan tidak hanya di Nusantara tapi juga di hampir di mancanegara. Kenapa keyakinannya begitu hebat bisa hancur gitu. Nah, kita melihat bahwa kenapa para Sunan di Jawa itu menggunakan cara-cara yang bersifat bersifat kultural gitu. Jadi konversi itu seringkali menggunakan pendekatan kultural. Pendekatan kultural misalnya wayang gitu ya. Wayang itu digunakan oleh para Sunan untuk merevisi cerita-cerita Hindu ke dalam tradisi Islam. Padahal wayang itu adalah milik Hindu Jawa atau milik kebudayaan Jawa asli tanpa ada embel-embel Islam di sana. Nah, ketika anak-anak kita nonton wayang, yang ditonton tuh siar agama gitu. Bukan cerita Mahabharata, bukan cerita Ramayana, tapi cerita tentang perjalanan Nabi Muhammad misalnya. Disitulah mereka secara sadar atau tidak sadar itu sudah mulai merasuki memori mereka gitu. Nah, ketika kita ingin memasukkan memori-memori anak-anak kita ke dalam pengetahuan agama Hindu, kita juga harus bisa menggunakan pendekatan budaya itu gitu. Bahkan teman-teman kita di Banyuwangi seperti Miswanto misalnya kan dia sudah mengembangkan bagaimana misalnya mengembangkan macopat Jawa ya. Anak-anak kita diajarin macopat sehingga memori mereka itu kuat gitu. Pendekatan budaya itu paling ampuh untuk merevisi atau untuk mengkonversi agama gitu. Nah, salah satu contoh misalnya di Bali kan juga ada kasus seperti itu, konversi agama. Teman-teman di Kristen misalnya menggunakan Banten, Gebogan, menggunakan sendera tari dan lain sebagainya. Seolah-olah itu sama dengan agama Hindu gitu. Padahal ketika kita masuk itu tidak ada artinya, hanya hiasan saja. Dan inilah yang dipakai, logika-logika seperti ini yang dipakai sehingga konversi agama semakin masif. Nah, oleh karena itu saran saya kita di Jawa itu punya kultur macopat yang sangat kuat sebenarnya. Nah, anak-anak kita kalau dalam tradisi pendidikan mudah-mudahan di peseraman dan lain sebagainya macopat juga masuk ke dalam kurikulum. Disitulah kita bisa cekoki anak-anak kita gitu tentang Hindu yang baik. Ya, misalnya salah satu kidung yang paling suka dipakai sampai saat ini kan Remeso ing Wengi gitu. Jadi kidung Remeso ing Wengi itu sebenarnya milik kita gitu, tapi kok digunakan orang lain gitu. Itu kan kita yang punya, filsafatnya tinggi sekali. Kemudian ada sastra suluk misalnya suluk, kemudian ada kitab-kitab Wedutomo, itu kan filsafat Indo Jawa yang sebenarnya bisa kita transformasi ke dalam pendidikan anak-anak kita gitu. Makanya nanti sebenarnya konteks pendidikan Hindu Jawa itu jangan sampai terlalu universal mengarah kepada pendidikan sumber-sumber yang berasal dari India gitu. Semestinya harus digali sumber-sumber yang memang berasal dari tanah Jawa. Karena mereka kulturnya dilahirkan dari situ. Sehingga mereka lebih cepat memahami kultur Jawanya. Misalnya candi itu kan sebenarnya media pembelajaran juga. Anak-anak kita sering diajak ke candi-candi atau ke situs-situs Hindu sehingga mereka secara memori kognitif mereka sudah tertanam, oh ini leluhur saya hebat sekali. Sehingga mereka ada kebanggaan, ada rasa chauvinismenya terhadap leluhur mereka gitu.
Nah, ini yang pendekatan-pendekatan ini yang bisa kita pakai, Mbak. Nanti kalau Mbak lagi pulang nanti sudah setelah S2, ya harus dikembangkan seperti itu gitu. Terima kasih Mbak Nino ya. Selamat untuk teman-teman di Banyuwangi. Oke, lagi ada ya? Ya, silakan Pak, silakan. Om Swastiastu. Oke. Kami hormati Bapak Profesor Nengah Dwije. Saya dengan Agus Setiawan Pak dari Banyuwangi juga. Wah, ya. Ya. Kebetulan kami yang ada di S2 ini ada 3 Pak mahasiswanya S2 yang dari Banyuwangi, saya, Bu Ninu, dan Pak Arifki. Kita bertiga itu sama-sama di sini mengembangkan pasraman formal Pak, yang PMA nomor 56 tahun 2014 yang kemudian sekarang menjadi PMA nomor 10 tahun 2020, yaitu bergerak di Utama Widya Pasraman Ganesha Parwati Pak. Dan kebetulan pengurus dan teman-teman di sini banyak merupakan alumni-alumni yang kebetulan diasuh atau diajarkan dulu oleh Pak Prof. Nengah Dwije. Salam tadi dari Bu Rini Rudianti, Bapak. Oh iya. Kebetulan beliau juga ada di sini. Nah, kemudian ada beberapa hal ini yang perlu kami sharingkan, Prof, dan mohon pada Prof terkait nanti bagaimana kita memiliki suatu tanggung jawab moral, tanggung jawab ilmu juga yang harus kita kembangkan di masyarakat, khususnya setelah S2 ini yang harus kita jalankan khususnya di daerah Banyuwangi, Prof, di tengah minoritasnya kita yang kemudian di sini kita juga mendirikan lembaga pasraman formal keagamaan Hindu, Prof. Ini ada beberapa hal mungkin di sini, Prof, itu kita dalam hal untuk memberikan keyakinan ke dalam masyarakat, khususnya umat kita sendiri itu sampai saat ini yang berdiri mulai tahun 2016, itu kita sadar memang kita masih bayi, katakan seperti itu. Tapi rata-rata umat kita sendiri itu sulit untuk kita beri keyakinan untuk mempercayakan anak-anaknya untuk dapat bersekolah di Utama Widya Pasraman Ganesha Parwati. Dan kebetulan, mohon maaf Prof, untuk siswa kita itu rata-rata dalam tanda petik itu memang siswa yang memang dikatakan itu kurang mampu atau tidak mampu, bahkan mungkin sudah ditolak di sekolah-sekolah reguler yang lain. Jadi ini memang sebenarnya menjadi hal positif jika kita berpikir dari sudut pandang bagaimana kita selaku pendidik dapat merubah karakter atau sifat dari anak-anak yang dalam tanda petik itu kalau ibaratnya orang marut kelapa, kelapa itu sudah tinggal ampas-ampasnya itu yang kita didik di sini. Mohon maaf. Nah, itu mohon petunjuk. Yang pertama itu bagaimana kita memberikan landasan atau dasar filsafat nanti yang bisa kita terapkan supaya umat kita sendiri itu bisa yakin bagaimana mengembangkan atau kebangkitan Hindu itu ya kita harus menguri-nguri milik kita sendiri. Jangan sampai kita lebih percaya kepada orang lain gitu katakan. Karena dasar kita mendirikan Utama Widya Pasraman setingkat SMA ini memang rata-rata sebenarnya lulusan dari tingkat SMP, Prof, itu anak-anak yang prestasi sebenarnya. Tetapi mereka di tengah jalan ya yang jelas ada beberapa kendala. Satu mungkin dari segi biaya yang tidak mampu keluarganya. Yang kedua juga ada yang orang tuanya justru menyekolahkan ke sekolah, mohon maaf, Muhammadiyah, Katolik dan seterusnya. Nah, itu mohon petunjuk dan arahan bimbingannya terkait apa yang perlu, apa yang kita dapat berikan filsafat, dasar filsafat yang kuat nantinya kita jelaskan ke masyarakat bagaimana Utama Widya Pasraman Ganesha Parwati ini menjadi lembaga milik umat Hindu sendiri. Itu yang pertama itu. Yang kedua, ini kebetulan di tahun ini kita mendapat bantuan untuk mendirikan asram. Nah, dari Dirjen Bimas. Nah, kebetulan memang pilot project-nya ke depan itu adalah Utama Widya Pasraman ini bersifat atau modelnya boarding school, Pak. Ke depannya.
Nah, ini mohon petunjuk bagaimana terkait konsep pendidikan yang nantinya, yang tentunya ini kebetulan yang masih pertama, Prof. Jadi kita sangat-sangat masih awam sekali dan buram. Saya sendiri selaku wakakurikulum nanti kita konsep seperti apa jika nanti anak-anak itu diasramakan. Sedangkan satu sisi kita juga memiliki mata pelajaran yang umum, tidak hanya keagamaan. Nah, jadi mohon petunjuk, Prof, hubungannya ini ke depan nanti bagaimana kita mengembangkan jika nanti ada asrama ini sudah bisa berjalan. Kebetulan sudah hampir 88% Prof untuk pembangunannya. Tahun ini sudah selesai. Dan tahun ini targetnya ke penegrian juga, Prof. Mohon izin dan doa restunya, Prof. Ya. Oke, makasih, Prof. Ya, makasih Mas Agus. Selamat ya teman-teman di Banyuwangi. Salam sama saudara Rini ya. Oke, siap. Banyak itu yang dari sana, selamat juga dari sana, Geswanto, Budi yang sekarang di Pulau Buru ya, semua anak-anak kita itu. Nah, yang pertama, kalau dalam filsafat Jawa itu dari ujung barat sampai timur itu keyakinan mereka terhadap Sabdo Palon itu masih tinggi, Mas. Jadi saya sempat bertanya-tanya pendekatan dengan para sepuh kita di Jawa dari ujung timur, dari Banyuwangi sampai ke Semarang. Mereka masih megang teguh filsafat Sabdo Palon itu gitu. Bahwa keyakinan mereka adalah Sabdo Palon itu memang dalam tanda kutip ya, itu adalah kultur keyakinan Hindu Jawa. Nah, oleh karena itu filsafat Sabdo Palon ini adalah filsafat tentang agama Jawa Kawruh itu. Ini agama Kawruh. Jadi beda dengan agama model yang ada di Bali atau di tempat lain. Kalau di Jawa itu namanya ngelmu itu. Kalau namanya ngelmu nyantrik ya. Ngelmu. Dan pesraman atau asrama, pesraman itu sebenarnya ilmu dia di sana, nyantrik ya. Jadi pendekatannya adalah pendekatan religius dan budaya. Jangan lepaskan budaya anak-anak kita di Jawa dengan religi yang mereka yakini gitu. Jadi meskipun mendapat bantuan dari Dirjen, saya mohon pada Mas Agus, tolong kondisikan bahwa pesraman itu beda dengan yang di Bali. Dia punya kultur yang berbeda, filsafatnya itu adalah sangat tinggi sekali. Coba kita baca beberapa kitab kejawaan yang sangat mumpuni, misalnya Serat Wedotomo ya, Serat Wedotomo itu isinya kita loh Mas, isinya Hindu loh. Wedotomo, Ulang Reh. Kemudian ada serat Dewa Ruci, ada serat Bimo Suci, ada serat Rama, kemudian ada Pelotido, Yamanedan. Itu sebenarnya Romo Warsito itu adalah terah dari Sabdo Palon gitu. Beliau yang menerjemahkan. Nah, itu menyebabkan kalau kita di Jawa itu lebih kepada konsep yang sebenarnya pertanyaan kedua dalam kitab Tandu Pagelaran disebutkan ada proses proses spiritual atau pendidikan agama yang menggunakan Pancakarsian di sana. Ada 5 mandala Mas. Kalau kita naik di Candi Ceto ya, naik di Candi Ceto itu ada 5 mandala. Mandala pertama itu adalah ketika anak-anak itu adalah calon siswa gitu ya. Calon siswa itu ilmu umum, ilmu sekuler ada di situ. Kemudian tahap kedua dia sudah ada peningkatan grade di sana. Menjadi sisya di sana. Kemudian yang keempat menjadi calon resi dia. Kemudian yang keempat sudah menjadi resi, yang kelima menjadi Maha Brahmana. Gitu.
Jadi kalau kita lihat dari struktur boarding schoolnya Jawa itu sebenarnya sudah ada sejak abad ke-7, Mas. Di situ sudah ada mandalanya gitu. Jadi kalau Mas pertanyaan tadi bagaimana model boarding schoolnya, tujuan kita mendidik itu seperti apa? Apakah kita sampai pada Mahabrahmana misalnya ahli agama? Nah, tahap-tahap ini yang dipakai model boarding schoolnya. Jadi kalau mungkin kalau sudah sampai Utama Widya Mandala, dia sudah sampai Mahabrahmana. Kalau masih Pratama Widya Pasraman, itu mungkin seperti yang tadi itu. Jadi masih jangan sampai dia naik dulu ke dalam hal-hal yang bersifat spiritual. Berikan mereka pemahaman tentang lingkungan, tentang kultur, lebih ke sifat empiris. Nanti naik itu kemudian baru meningkat. Nah, pola ini yang belum tergambar oleh peseraman di Indonesia, Mas. Seolah anak-anak kita dipaksa ke sana akhirnya akan menjadi ahli agama, jangan berpikir seperti itu. Jadi ada tahap-tahapnya gitu. Nah, oleh karena itu dari struktur kurikulumnya juga Mas harus konstruk supaya pada peseraman yang bersifat pratama, kemudian madhyama sampai utama, itu beda grade yang diharapkan dari sisi ritual atau dari segi religiusnya. Jangan sampai nanti endingnya di pratama tiba-tiba sudah masuk ke dalam hal-hal yang bersifat esoterik misalnya. Saya kira anak-anak kita akan tidak mampu itu. Nah, itulah sebabnya konsep-konsep ini ada di dalam teks-teks Jawa, Mas. Jadi teman-teman di Banyuwangi banyak yang sudah menulis itu, misalnya Meswanto, kemudian ada juga sahabat saya Pak Suminto, ya calon dirjen kemarin juga banyak bicara tentang agama ya. Mungkin suatu saat nanti kalau mungkin ada waktu ya saya akan ke sana juga nanti kalau memang sudah ada perkembangan. Ini masalahnya COVID ini, jadi belum bisa kemana-mana. Tapi saya bangga adik-adik dan teman-teman di Banyuwangi progresnya juga sangat luar biasa. Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa Mas Agus dan juga Mbaknya Maninu tadi berada pada posisi orang yang tidak serta-merta akan dapat hasil sekarang. Jadi tidak akan serta-merta dapat hasil sekarang, sukses sekarang, enggak. Jadi kalau kita berhenti untuk berbuat sekarang, maka 20 tahun lagi kita tidak akan punya sumber daya manusia di Banyuwangi. Jadi kita lost generation itu. Bahwa apa yang Mas lakukan dan Mak lakukan sekarang adalah untuk masa depan nanti. Makanya nanti dalam 10 tahun coba aja buktikan, dalam 10 tahun nanti baru kita akan terasa bahwa baru ada getaran atau geragat bahwa anak-anak kita sudah ada SDM. Jadi SDM ini penentu dari perubahan. Kalau SDM ini tidak memadai, maka perubahan tidak akan terjadi. Nah, jadi Mas Agus dan Mbak Rini dan juga teman-teman yang lain di sana, ini adalah agen dari perubahan. Jangan pernah berhenti untuk berbuat, bahwa konsistensi kita berbuat ya pasti kendalanya seperti Mas Agus katakan tadi. Kendala banyak. Jadi kalau berbuat baik memang kendalanya banyak. Kalau berbuat jelek, wah, tidak ada kendala. Ya, cuman hukumannya ada 2, penjara atau tidak. Nah, saya kira itu Mas Agus tetap semangat meskipun hasilnya belum bisa dicapai sekarang. Oke, kami tunggu di Banyuwangi, Prof. Oke. Oke, terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain? Wah, ini luar biasa ini mahasiswa baru ini. Oke, silakan.
Pak Gede ya? Mohon izin. Dia Pak Putu. Oh Pak Putu, nggih. Terus. Terima kasih atas waktunya. Tadi teman-teman sudah banyak sekali memberikan masukan, pun dari Pak Prof juga telah memaparkan begitu banyaknya dan semangat tentang filsafat ini. Yang tertarik, ini baru slide 2 kalau ya, slide 2. Ada 214 slide ini. Nanti akan, ini sudah banyak sekali, di slide 2 saja sudah banyak teman-teman yang bertanya tentang filsafat ini. Berarti filsafat ini menarik sekali untuk dikembangkan nanti. Baik Pak Prof, Tiang Niki masih di slide 2. Pertanyaan yang pertama, mengapa harus belajar filsafat, kan gitu. Satu, untuk mengetahui sejak kapan munculnya ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, agar mampu berpikir sistematis, kritis untuk memperoleh kebenaran. Nah, yang menjadi pertanyaan, sejak kapan? Sejak kapan ini, kalau Tiang ditanya, mungkin filsafat itu sudah ada jauh sebelum Tiang lahir. Tiang lahir 76 pasti sudah ada filsafat itu. Dan mungkin juga teman-teman yang lain yang sudah umurnya begitu, sudah banyak umurnya, ya. Mungkin beliaunya menjawab sejak bumi ini ada peradaban manusia ini ada, ataupun ada yang menjawab sejak teknologi ada. Nah, sekarang yang mau Tiang tanyakan, yang mana lebih dulu, filsafat atau ilmu pengetahuan? Apa korelasinya antara ilmu pengetahuan dan filsafat? Itu yang pertama. Yang kedua, agar mampu berpikir sistematis, kritis untuk memperoleh kebenaran. Nah, filsafat ini, kalau Tiang kebetulan dia jadi guru, di SD itu ada di sana mencari kebenaran ketuhanan, yaitu melalui catur permana. Agama permana, praktisi permana, sabda permana, dan lain sebagainya. Dan bahkan Tiang sudah pakai model pembelajaran pada saat membuat penelitian, model pembelajaran catur permana. Praktisi melalui mengamati anak-anak, diajak Tiang untuk mengamati di lapangan, terus sampai dengan mencari kebenaran yang sesungguhnya. Cuma Tiang salahnya dievaluasi, tidak nge-match dengan sintak daripada catur permana. Nah, yang Tiang tanyakan, dalam proses pembelajaran filsafat ini di SD yang seperti itu, apa bisa cuma dikembangkan di ilmu agama saja, atau mungkin pada saat proses pembelajaran matematika, Pak? Itu yang menjadi permasalahan. Apa filsafat ini hanya kebenaran itu hanya hanya dipakai pada saat kita di agama, atau bisa juga dipakai pada ekonomi ataupun ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, mungkin itu saja, Pak Prof. Terima kasih. Sama-sama Pak Putu. Pertanyaan pertama itu, sejak kapan sebenarnya ada ilmu pengetahuan gitu ya? Apakah filsafat dulu atau ilmu pengetahuan? Filsafat itu telah ada sejak manusia itu ada gitu. Karena filsafat itu berasal dari tidak bicara tentang sistematika seperti ilmu pengetahuan. Nah, hal-hal yang terkandung di dalam ilmu filsafat itu sebenarnya bicara tentang manusia dan pengetahuan gitu. Jadi manusia itu awalnya hanya tahu dia. Jadi di situ ada tahu, ada pengetahuan, ada ilmu pengetahuan gitu. Dari filsafat itu lahir tahu, lahir pengetahuan, lahir ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama, ketika ilmu pengetahuan ini belum diyakini sebagai sebuah kebenaran, maka manusia hanya sekedar tahu. Misalnya, dulu kita punya pengalaman kalau
gerhana bulan itu kan kalau rawu ya, caplok kalau rawu itu. Udah tahu gitu aja, nggak usah dipersoalkan. Nah, kumpulan dari tahu ini menjadi pengetahuan. Ternyata ada di situ ada pengetahuan tentang bulan, ada pengetahuan tentang malam, ada pengetahuan tentang kegelapan. Nah, sekarang dari pengetahuan itu barulah diuji secara metodologi, secara ilmu pengetahuan. Dengan apa diuji? Dengan logika, kemudian ada sistematika, kemudian ada rasionalar. Nah, ini akhirnya setelah ditemukan ternyata pengetahuan itu tidak cukup untuk menjawab persoalan. Harus menggunakan metodologi. Nah, setelah dia dikembangkan melalui metodologi, barulah dia disebut sebagai ilmu pengetahuan gitu. Jadi ilmu pengetahuan itu lahir setelah adanya muncul rasionalitas. Kalau dulu kan rasa, Pak, rasanya kini sana, rasanya gitu sana. Nah, sekarang tidak ada lagi rasa, tapi rasionalitas. A ya A, tidak boleh ada B. Kalau dulu kan masih abu-abu itu. Nah, karena masih sebatas pengetahuan. Nah, kalau kita lihat dari sana, maka semua proses ini, baik tahu, pengetahuan, ilmu pengetahuan, asalnya adalah filsafat. Filsafat itu apa? Filsafat itu adalah bicara tentang ada dan yang mengadakan. Jadi kalau kita lihat di situ, apakah yang ada ini, siapa yang mengadakan yang ada ini, nah itu bicara tentang filsafat. Nah, jadi kalau sudah ada, kita lihat siapa yang mengadakan dan apa itu yang ada itu, baru kita bicara tentang eksistensi manusia. Makanya secara filsafat manusia itu ada 16 tesis tentang manusia itu sendiri. Besok kita akan, minggu depan kita coba akan lihat cogito ergo sumnya itu. Nah, itu yang pertama. Jadi pengetahuan itu belakangan ada dari filsafat. Karena filsafat bicara yang cara Ruskin itu apa itu ada gitu. Itu pertanyaannya, Pak. Apa itu ada? Nah, apakah benar yang ada ini ada atau yang ada itu tidak ada gitu. Nah, baru bicara tentang pengetahuan, karena pengetahuan itu kan sudah empiris dia. Jadi sudah bicara tentang sesuatu yang bersifat empiris, pengalaman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah filsafat ini berlaku untuk agama saja? Enggak. Seluruh pengetahuan, seluruh ilmu pengetahuan, baik itu ekonomi, sosial, budaya, humaniora, eksak, kedokteran, semua menggunakan landasan filsafat. Nah, oleh karena itu, kalau Pak Putu sudah mengembangkan model pembelajaran menggunakan pendekatan catur pramana. Catur pramana itu kan arahnya untuk menentukan kebenaran dari, dalam tanda kutip, Tuhan. Jadi kebenaran dari sesuatu yang tidak ada. Bagaimana caranya menyatakan yang tidak ada itu bisa katakan ada? Tadi Pak Putu mengatakan yang pertama dengan pengamatan, ya, pengamatan gejala yang diamati, kira-kira kalau ini tumbuhan ini bisa hidup, terus tumbuhan itu yang menghidupi siapa? Nah, ketika tumbuhan itu mati, terus rohnya atau kehidupannya kemana? Nah kan itu arahnya nanti filosofinya. Kemudian juga berdasarkan otoritas, misalnya dengan kebenaran agama, dengan kebenaran otoritas seseorang, anumana, itu semua bicara tentang hakikat atau filsafat ketuhanan. Cuman kalau di tingkat SD, baru kita bicara tentang sesuatu yang bersifat prinsip, Pak Putu.
Jadi kita belum bisa masuk ke ruang yang Pak Putu katakan tadi, kebenaran yang esensial, kebenaran yang tanpa batas. SD belum sampai di sana. Hanya SD itu kebenaran filsafatnya baru sampai pada bahwa ketika dia sudah melakukan 4 pendekatan itu, mereka sudah mendapatkan satu keyakinan bahwa halo ya, di rumah. Ya. Belum. Ya. Nah, jadi dengan secara filosofi best practice Pak itu sebenarnya dapat digunakan untuk dalam tanda kutip mempertebal keyakinan anak-anak SD terhadap keberadaan Ida Sang Hyang Widi Wasa gitu. Kalau dalam ilmu yang lain misalnya matematika, kalau dalam matematika landasan filosofinya apa? Misalnya kita menghitung jumlah bilangan. Dalam filsafat itu jumlah bilangan ada yang genap, ada yang ganjil, Pak. Ada yang genap dan ganjil. Kemudian ada bilangan berlawanan, ya. Kalau 1 pasti di sampingnya 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini sebuah filosofi, Pak. Jadi kalau kita lihat dari filsafatnya, kenapa deretan 1 sampai 10 itu dihitung 1, 2, 3 dan seterusnya? Kenapa tidak 1, 3, 2 dan seterusnya? Ini filosofi yang luar biasa sebenarnya. Tetapi memang secara matematika karena dia sudah saintifik ya, sudah sains ya, sudah ilmu pengetahuan, tidak menggunakan logika esensial tapi menggunakan logika matematis seperti yang tadi itu. Nah, jadi semua pengetahuan, ilmu pengetahuan yang dikembangkan di dunia ini, baik itu bersifat eksak, sosial, humaniora, itu semua landasannya adalah filsafat. Jadi bukan agama saja. Jadi agama itu landasnya lebih kepada filsafat ketuhanan. Kalau di Bali itu bicara tentang filsafat ketuhanan itu ada Lontar Buana Kosa, Jenana Siddhanta, ada Mahajenana, ada Aji Samkhya dan seterusnya. Itu filsafat ketuhanannya banyak. Nah, kira-kira begitu Pak Putu. Jadi best practice Pak itu cukup menarik sebenarnya sebagai model pembelajaran. Tetapi memang landasan filosofinya baru sampai pada tahap meyakini gitu ya. Mungkin kalau kita lihat dari model pembelajarannya mungkin belum sampai pada C5 atau C6 gitu. Masih pada C2, 3, 4 gitu. Kalau SD kan 1, 2, 3 Pak. Kalau SMA-nya sudah sampai 4, 5, 6 gitu. Saya kira itu Pak Putu. Terima kasih. Sama Pak Prof. Oke. Baik, ada yang lagi yang lain? Lumayan ini diskusinya menarik. Oke, mungkin bisa dilanjut dengan Prof Ya. karena melihat waktu niki sambil jalan balik. Nah, ini pengertian filsafat ya. Kita mulai dari sisi konsep dulu. Jadi pengertian filsafat dari sisi kebahasaan ya, 1. Jadi kalau dari sisi kebahasaan, filsafat ini berasal dari kata Yunani, filosofia. Jadi philo itu namanya cinta, sophia itu adalah kebenaran atau kebijaksanaan. Jadi filosofia itu adalah orang yang mencintai kebenaran sehingga berupaya memperoleh dan memilikinya. Jadi secara kebahasaan, filosof itu atau orang yang belajar filsafat itu adalah belajar tentang kebenaran. Jadi kebijaksanaan. Jadi kalau orang sudah tinggi ilmunya sebenarnya semakin bijaksana. Itulah orang Bali menyebut filsafat padi gitu.
Bukan sebaliknya, semakin tinggi ilmunya orang semakin sangar, itu sebenarnya tidak cocok dengan dasar filosofinya. Jadi orang yang mencintai kebenaran adalah orang yang ingin memperoleh dan memilikinya. Gitu. Jadi kalau kita belajar filsafat itu sebenarnya ingin memperoleh dan memilikinya. Jangan sampai kita misalnya, saya pernah ngajak mahasiswa ke UGM, ke Fakultas Filsafat, ada dosen filsafat yang memberikan pertanyaan sederhana. Coba jelaskan dan uraikan apa yang Anda ketahui tentang kehidupan gitu. 1 jam, 2 jam tidak ada jawaban apapun gitu. Karena gimana susahnya menguraikan sebuah kebenaran tentang kehidupan kita. Apakah itu hidup? Apakah sesuatu yang hidup itu sudah berarti ada, atau sesuatu yang tidak ada hidup? Nah, ini hal-hal seperti itu adalah bagian dari filsafat. Jadi kita ingin sebenarnya memiliki sebuah kebenaran, dan kebenaran itu harus kita peroleh. Bagaimana cara memperoleh kebenaran? Dengan belajar filsafat. Nah, itu dari sisi kebahasaan, filosofia, cinta kebenaran. Jadi kalau Bapak, saudara-saudara semua sekarang yang ikut di Zoom ini, itu sebenarnya adalah orang-orang yang ingin mencari kebenaran. Orang-orang yang ingin memiliki kebenaran. Ya, kalau orang sudah memiliki kebenaran, maka seperti yang dikatakan oleh Wiwekananda, kebenaran itu tidak boleh menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi kebenaran tidak boleh menyesuaikan diri dengan dengan keadaan. Jadi kalau kebenaran beradaptasi atau merubah diri dengan keadaan, maka itu yang di Bali disebut dengan selalag-selele gitu. Yang benar itu adalah keadaan yang harus menyesuaikan diri dengan kebenaran. Jadi kalau kita melihat dari situ, maka apapun situasinya yang sekarang, maka kebenaran itu harus menjadi landasan, bukan kebenaran yang menyesuaikan diri dengan keadaan. Misalnya sekarang musim pandemi begini. Karena musim pandemi ini, jika kebenaran menyesuaikan diri dengan keadaan, maka ada yang mengatakan orang mencuri itu dibenarkan karena keadaan. Tetapi yang terbalik adalah mencuri itu adalah sebuah kesalahan. Karena di luar kebenaran, maka kebenaran meskipun dalam pandemi, maka kebenaran tetap menjadi kebenaran, bukan menjadi situasi gitu. Nah, ini yang saya kira perlu diperhatikan gitu. Makanya kita orang-orang agama ini sebenarnya adalah orang-orang yang memegang kebenaran, orang-orang yang memiliki kebenaran. Jangan sampai kita setelah memiliki kebenaran justru beradaptasi dengan kebenaran yang beradaptasi dengan keadaan tadi gitu. Jadi misalnya ada mahasiswa yang memang dia tidak nyetor nilai, nyetor tugas, tidak membuat berkas ujian, tiba-tiba dapat nilai itu. Nah, itu dianggap sebuah kebenaran. Salah besar itu, meskipun situasinya memungkinkan. Jadi situasi itu akhirnya terbalik dia, kesalahan yang dilakukan pada situasi yang sebenarnya tidak memungkinkan. Nah, disitulah maka kebenaran harus menjadi landasan dalam situasi apapun gitu. Nah, ini yang oleh Wiwekananda mengatakan bahwa kebenaran seperti batu karang, dia tidak pernah akan berubah. Sampai kapanpun kebenaran tetap sebuah kebenaran gitu. Nah, itu dari sisi kebahasaan ya. Dari sisi kebahasaan masih kita pahami bahwa
Kalau kata filosofia itu ditransformasikan ke dalam berbagai bahasa, dalam bahasa Arab disebut falsafah, dalam bahasa Indonesia disebut falsafat atau filsafat, dalam bahasa Belanda atau Jerman disebut filosofi. Nah, jadi kalau kita lihat dari bahasa baku Indonesia, kita menggunakan kata filsafat. Jadi filsafat, ada orang mengatakan falsafah bangsa Indonesia, Pancasila falsafah bangsa Indonesia. Itu sebenarnya adalah Pancasila adalah filsafat bangsa Indonesia. Lalu dalam bahasa Indonesia, dalam filsafat dalam kamus bahasa Indonesia, itu filsafat itu adalah sudah digunakan sebagai bahasa baku dalam bahasa Indonesia. Kemudian dari sisi filsafat sebagai ilmu, ya. Jika filsafat itu sebagai ilmu, ya, ini yang kita akan pelajari, filsafat ilmu, ya. Plato seorang filsuf besar mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mencapai kebenaran yang asli. Karena kebenaran mutlak di tangan Tuhan. Jadi ada kebenaran asli, ada kebenaran mutlak. Nah, atau dengan kata lain, pengetahuan tentang segala yang ada. Ini filsafat, ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita lihat dari filsafat sebagai ilmu, maka ilmu pengetahuan itu berusaha mencapai kebenaran yang asli. Ya, makanya tadi teman-teman semua sudah mengatakan bahwa kalau kita ingin mencari sesuatu isu atau fenomena, maka itu tidak bisa kita menggunakan narasi-narasi tanpa ada objektivasi atau objektivitas dari sebuah narasi itu. Dalam dunia akademik, sebenarnya termasuk S2, S3, S1 pun, bahwa pencarian kebenaran yang asli itu harus menggunakan landasan ilmu pengetahuan yang disebut dengan metodologi. Di situ ada epistemologi, ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Nah, apakah kebenaran ilmu pengetahuan ini mutlak? Tidak. Kebenaran mutlak hanya ada satu dalam kehidupan manusia, yaitu Tuhan. Jadi kebenaran asli ini bersifat relatif. Kebenaran yang dilakukan ketika kita menggunakan metodologi ilmu pengetahuan, maka itu bersifat tentatif. Jadi kebenarannya hanya berlaku pada saat sesuatu itu diuji. Tapi ketika besoknya ada fakta baru atau ada paradigma baru dalam mengklasifikasikan dan menguji ilmu pengetahuan, maka kebenaran yang kita peroleh lebih awal itu akan gugur dengan sendirinya. Itu yang disebut dengan perubahan paradigma, gitu. Jadi dalam konsep ilmu pengetahuan, jadi kita tidak bisa serta-merta mengatakan, oh, apa yang saya tulis ini sudah benar, sudah asli benar, jangan diubah-ubah lagi. Besok juga akan berubah. Nah, sama seperti yang sekarang, ya. Dulu pembelajaran tatap muka itu sangat esensial. Ya. Tapi sekarang dengan kondisi yang baru, ternyata pembelajaran tatap muka tidak bisa dilakukan, maka dilakukan dengan daring seperti yang sekarang ini. Persoalannya adalah mana yang kebenaran yang asli sebenarnya? Apakah tatap muka yang asli atau daring yang asli? Jadi beda kebenaran tatap muka dengan kebenaran yang daring. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengukur daring dari segi tatap muka, sangat salah juga. Kalau tatap muka kita ukur dari segi daring, salah juga, gitu. Jadi masing-masing dia punya kebenaran yang kebenaran yang relatif, gitu. Makanya ilmu pengetahuan itu bersifat relativitas.
Jadi relativitas itu tergantung dari objek, kemudian metode, dan juga tata cara yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena itu gitu. Makanya ada satu objek yang bisa dikaji oleh banyak orang, ternyata hasilnya berbeda-beda gitu. Jadi kalau saudara-saudara lihat, lalu baca, Besakih itu menghasilkan 10 doktor, 10 disertasi gitu. Dari Besakih melahirkan tuh 10 dokter. Jadi 10 dokter itu beda, kesimpulannya beda gitu. Jadi cara pandangnya beda, meskipun objeknya sama. Itulah yang menyebabkan bahwa kebenaran ilmu pengetahuan itu bersifat relatif gitu. Nah, kira-kira begitu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar, karena ini masalah waktu. Kita akan ketemu nanti minggu depan, kita lanjutkan, dan mungkin saya akan sampaikan dulu tentang filsafat manusia sebagai orang yang berfilsafat secara ilmu pengetahuan. Nah, jadi apa itu manusia, supaya juga kita memiliki pemahaman bahwa manusia itu adalah sesuatu yang sangat unik di muka bumi ini secara filsafat gitu, bukan secara anatomi. Kira-kira itu dulu saudara-saudara, adik-adik, dan teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini sebagai awal kita bertemu. Mohon Korti nanti dicatat di jurnal ya, pertemuan kali ini materinya apa. Nah, itu mohon dicatat. Terima kasih dulu atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu minggu depan dengan materi yang berbeda. Masuk semua, Prof. Oke. Terima kasih, Prof. Oke. Terima kasih, Prof. Oke. Ini sudah hadir 35 orang ya. Oke, Pak Prof. Oke. Dek, sudah gitu dulu ya, Dek. Oke, siap Pak Prof. Oke, Rajang Pak Lep ya. Iya, sukses semua, Prof. Iya, sukses sama Pak. Oke, Nah, untuk teman-teman yang lain jangan lep dulu ya. Terima kasih. Teman-teman yang lain jangan lep dulu. Siapa ada? Kita diskusi sedikit ini. Pak Prof sampun lep ya. Sampun Pak Des, sampun. Nah, ini mungkin perlu yang bahas sama teman-teman. Izin Pak Korti yang bahas sedikit terkait kehadiran ini. Nah, di sini kan waktu Niki juga tidak tembus 38 orang kan pesertanya, dan sekarang juga cuma 35 orang. Nah, yang sebenarnya sih bukan masalah absennya, enggak, alasan tidak bisa hadirnya Nike di grup juga tidak ada konfirmasi kenapa 36 jumlah sami Pak Ade, 36 Ade. Dari absen yang gininya 38 kalau ditambah sama dosen satu kan 39 yang hadir biasanya partisipannya kan. Oke, barusan 36, berarti kan partisipan kita dari mahasiswa itu cuma 35 gitu. Untuk teman-teman yang lain juga nanti mohon itu untuk selanjutnya itu konfirmasi di kehadiran yang tidak bisa hadir kenapa gitu. Ini syukur Pak Profnya nggak bertanya kenapa kurang gitu. Mungkin beliau nggak pegang absen, jadi masih aman lah kita. Gitu. Jadi Nike mohon pengertian kerjasama untuk kita semua gitu. Mungkin Pak Ade yang potong sedikit Ade, mungkin teman-teman yang di grup jumlahnya berapa Niko? Jangan-jangan ada teman yang di pasca belum masuk grup Niko? Kalau yang di grup ada panitianya Nike kayaknya udah semua. Linknya juga sudah dikirim di grup yang ada panitia Nike.
Coba yang cek dulu ya. Untuk yang di grup khusus mahasiswa itu 4 peserta itu 31 Pak De, peserta nih. dibuatkan saja link absennya biar kita tahu Pak De siapa yang kita Pak De. Kita absen setiap pertemuan, kita absen aja Pak De. Nggih. Jadi mungkin nanti Niki jadi PR untuk dia untuk membuat Google Form-nya, sama Pak Korti juga, sama mohon bantuannya Niki Bu Yas ya, kalau nggak salah kemarin berangkat nih. Ya itu Bu Yas ngedengit ya. Oke, ya baik teman-teman, mungkin ada kesibukan lain, kita mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan pada teman-teman semua untuk kehadirannya hari ini.